6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Jumlah pesawat yang kurang kemarin dibanding tahun lalu, kan tahun lalu itu 2 kali terus kan. Nah, terus yang ini kan di awal-awal masa mudik itu kan kita masih 1 kali nanti. Pada pemerintah daerah agar mendorong OPD yang belum mencapai target untuk mengevaluasi program serta memberikan dorongan agar masing-masing OPD. Selamat pagi pendengar, dari kawasan Limbowolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Unit penyelenggara Bandar Udara Betombari Bau-Bau mencatat terjadi penurunan jumlah penumpang saat arus mudik dan balik lebaran 2025. Pansus DPRD Kota Bau-Bau minta pemerintah Kota Bau-Bau tingkatkan inovasi dan terus menggali potensi-potensi pendapatan daerah. Pendengar, inilah Warta Kepton pagi hari ini, Jumat tanggal 25 April 2025 bersama saya, Bu Zuda. Kita ke berita yang pertama. Unit penyelenggara Bandar Udara Betombari Bau-Bau mencatat terjadi penurunan jumlah penumpang saat arus mudik dan balik lebaran 2025. Terkait hal ini, Wode Nurliani menurunkan laporannya. Unit penyelenggara Bandar Udara PBU Betombari Kota Bau-Bau mencatat selama periode arus mudik dan arus balik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah 2025 Masehi, jumlah penumpang turun menunjukkan penurunan. Berdasarkan data, jumlah penumpang yang datang ke Bau-Bau tercatat sebanyak 2.633 orang, sementara yang berangkat menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar tercatat sebanyak 2.396 orang. Jumlah ini mengalami penurunan sekitar 18% dibanding periode Lebaran tahun 2024 lalu, di mana jumlah penumpang datang mencapai 2.830 orang dan penumpang berangkat tercatat 2.313 orang. Kepala Subseksi Teknis Operasional Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU Bandara Bau-Bau Larano menyebutkan faktor penurunan jumlah penumpang karena jumlah flight yang disiapkan lebih sedikit dibanding tahun lalu. Bahkan selama arus mudik, pihak maskapai hanya menyediakan 1 kali flight Bau-Bau Makassar, begitupun sebaliknya. Sementara saat arus balik, pihak bandara kedatangan Super Airjet sehingga menambah jumlah penerbangan menjadi 2 kali sehari. Karena kita kan jumlah pesawat yang kurang kemarin dibanding tahun lalu, kan tahun lalu itu 2 kali terus kan. Nah, terus yang ini kan di awal-awal masa mudik itu kan kita masih 1 kali, nanti sudah selesai arus balik itu baru muncul yang SAJ itu kan, dengan yang 2 kali. Kemarin itu kan ada yang 1 kali, ada yang 2 kali. Rano menyebutkan jumlah penerbangan berangkat Bau-Bau Makassar sejak Jumat 21 Maret hingga Kamis 10 April 2025 tercatat sebanyak 36 kali, sedangkan dari Makassar Bau-Bau 37 kali. Berbeda dengan arus mudik dan arus balik tahun 2024 lalu, jumlah penerbangan keseluruhan mencapai 44 kali. Lanjutlah Rano, selama arus mudik penerbangan di Bandara Bau-Bau terpantau lancar, aman dan kondusif sesuai dengan harapan pemerintah, mudik aman dan nyaman. Wade Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Saudara, Kejaksaan Negeri atau Kejari Bau-Bau resmi menahan MR, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau atas dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan benih padi tahun anggaran 2022. Penahanan ini diumumkan oleh Kepala Seksi Intelijen Kejari Bau-Bau Abdul Qadir Sangaji didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus atau Kasipitsus Iwan Gustiawan dalam keterangan pers Kamis 24 April 2025. Abdul Qadir Sangaji menyebutkan MR ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidik nomor 1 tahun 2025 dan selanjutnya Kejari Bau-Bau menerbitkan surat perintah penahanan nomor 4 tahun 2025 yang juga menyatakan bahwa MR akan ditahan selama 20 hari terhitung sejak 24 April hingga 13 Mei 2025. Sementara itu, Kasipitsus Kejari Bau-Bau Iwan Gustiawan menyebutkan penahanan ini dilakukan demi kelancaran proses penyidikan yang kini sudah memasuki tahap akhir. Ia menambahkan bahwa pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum direncanakan dalam waktu dekat ini. Kasus ini berawal dari proyek pengadaan benih padi senilai 314 juta rupiah pada tahun 2022, di mana MR menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran atau KPA di dinas tersebut.
Berdasarkan hasil penyidikan, MR diduga telah menyalahgunakan anggaran proyek hingga menyebabkan kerugian negara sebesar 187 juta rupiah. Penyidikan terhadap MR merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya yang telah memasuki tahap persidangan dengan 2 terpidana yakni SA, mantan Kepala Bidang Ketahanan Pangan, dan MI selaku kontraktor. Adapun proses pemeriksaan saksi, penyitaan barang bukti dan langkah-langkah penyidikan lainnya telah juga dilakukan selama 10 hari terakhir hingga akhirnya MR resmi ditahan hari ini. Tersangka MR dengan kooperatif hadir memenuhi panggilan kejaksaan. Ia juga tiba di kantor Kejari Bau-Bau sejak Kamis pagi dan memulai pemeriksaan dari pukul 9:30 sampai dengan 12:30 menit waktu Indonesia Tengah. Setelah dicecar dengan 78 pertanyaan oleh tim penyidik, MR resmi mengenakan rompi merah muda sekira pukul 14 waktu Indonesia Tengah dan MR diantar ke rutan Lapas Kelas 2 Bau-Bau dengan mobil tahanan Kejari Bau-Bau. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pendengar, kita beralih ke berita berikutnya. Pansus DPRD Kota Bau-Bau minta pemerintah Kota Bau-Bau tingkatkan inovasi dan terus menggali potensi-potensi pendapatan daerah. Terkait hal ini, Hairul Mulku melaporkan. Dewan menekankan kepada pemerintah daerah agar mendorong OPD yang belum mencapai target untuk mengevaluasi program serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Bau-Bau mendorong pemerintah Kota Bau-Bau agar terus berinovasi dalam upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Pemerintah diminta terus menggali potensi-potensi pendapatan daerah terutama pada organisasi perangkat daerah OPD pengampu PAD sehingga dapat meningkatkan kemandirian daerah sebagai salah satu indikator dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Hal ini merupakan salah satu rekomendasi yang dikeluarkan Pansus DPRD Kota Bau-Bau setelah melakukan telaah terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Bau-Bau di tahun 2024. Rekomendasi ini disampaikan oleh juru bicara Pansus Popi Yosef dalam rapat paripurna DPRD beberapa waktu lalu. Terkait OPD yang PAD-nya belum mencapai target, Dewan menekankan kepada pemerintah daerah agar mendorong OPD yang belum mencapai target untuk mengevaluasi program serta memberikan dorongan agar masing-masing OPD lebih kreatif dan inovatif dalam mencari sumber-sumber PAD. DPRD Kota Bau-Bau mengapresiasi sejumlah OPD yang telah mencatatkan kinerja terbaik berhasil mengumpulkan PAD yang bersumber dari retribusi melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Masing-masing retribusi pelayanan puskesmas, retribusi kios, dan pelayanan rumah pemotongan hewan. Untuk meminimalisir kebocoran PAD terkait perparkiran, Dewan menekankan kepada pemerintah dalam hal ini OPD terkait agar menata kembali pengelolaan perparkiran di beberapa tempat seperti di Pasar Wameo, Pasar Lailangi, Terminal Lama Ekspor PP, Pantai Kamari, Kota Mara, Grup RSUD, dan Rumah Sakit Siloam serta tempat perparkiran yang lain. Terkait pajak bumi bangunan PBB yang belum mengalami peningkatan, DPRD mengharapkan agar pemerintah memaksimalkan petugas penagih pajak dan menerapkan sistem digital. Diketahui, pendapatan daerah pada perubahan APBD tahun 2024 yang ditarget sebesar 956,5 miliar bersumber dari PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah hingga akhir tahun 2024 dapat terrealisasi sebesar 946,6 miliar rupiah atau 98,87%. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita ke berita yang terakhir. Puskesmas Wajo kembali menunjukkan kualitasnya dengan terpilih menjadi lokus penilaian untuk kategori Puskesmas Ramah Anak dalam rangka persiapan Kota Layak Anak atau KLA di Kota Bau-Bau. Adapun Kepala Puskesmas Wajo, Arni Maruju, mengungkapkan kebanggaannya atas kepercayaan yang diberikan meskipun seluruh
17 puskesmas di Kota Bau-Bau telah memiliki indikator sebagai puskesmas ramah anak. Puskesmas Wajo dinilai juga memiliki keunggulan dalam beberapa aspek seperti tempat bermain anak di dalam dan juga di luar ruangan, pojok ASI, ruang laktasi dan juga menyusui, serta pojok baca. Adapun lebih lanjut, Arni menambahkan bahwa Puskesmas Wajo juga berkomitmen menciptakan kawasan tanpa rokok demi kesehatan bersama. Fasilitas pendukung bagi pasien kebutuhan khusus seperti jalur khusus, pegangan titian, kursi roda, serta toilet anak juga menjadi nilai tambah. Di samping itu, Puskesmas Wajo juga melayani rawat jalan dan juga rawat inap, kemudian pelayanan poli yang telah juga berubah nama menjadi klaster 1 hingga 5 sesuai dengan program integritas layanan primer atau ILP. Puskesmas Wajo juga menyediakan layanan unit gawat darurat atau UGD dan juga persalinan 24 jam. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Unit penyelenggara Bandar Udara Betombari Bau-Bau mencatat terjadi penurunan jumlah penumpang saat arus mudik dan balik lebaran 2025. Pansus DPRD Kota Bau-Bau minta pemerintah Kota Bau-Bau tingkatkan inovasi dan terus menggali potensi-potensi pendapatan daerah. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.